Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tafarnas Tumorang dengan NIM 250410182. Di sini saya mahasiswa PGSD angkatan 25 dari unit 5. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Konseling dengan dosen pengampu Ibu Arifa Prima Satrianingrum SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengembangan bakat, minat, dan kreativitas pada peserta didik. Sebenarnya apa sih bakat itu? Bakat adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir yang perlu dikembangkan dengan latihan atau pengalaman. Bakat tidak langsung muncul, namun perlu dipicu dan didukung oleh lingkungan sekitar. Seringkali orang berpikir kalau dirinya tidak memiliki bakat, karena sudah bertahun-tahun hidup tidak ada ciri khas yang muncul daripada dirinya. Hal ini bukan disebabkan oleh karena memang dia tidak memiliki bakat, tetapi dia belum mencoba banyak hal yang ada di dunia ini. Setiap siswa memiliki bakat yang berbeda-beda, baik itu dalam bidang kesenian, bidang akademik, dan bidang olahraga. Bakat dapat dikenali dengan kemampuan seseorang yang lebih menonjol dibandingkan dari teman sebayanya. Bakat dapat diuji dengan tes bakat dan penilaian terhadap suatu karya seseorang. Selanjutnya adalah minat. Minat sering dikaitkan dengan bakat. Kedua hal ini sangat berkaitan satu sama lain. Jika tadi bakat adalah kemampuan yang dimiliki seseorang, maka minat adalah ketertarikan atau kesenangan seseorang terhadap suatu hal. Akibat ketertarikannya, seseorang terdorong untuk ikut terlibat dalam aktivitas yang disukainya. Jika seseorang memiliki minat dalam suatu hal, ia akan bersungguh-sungguh dalam mengikuti aktivitasnya dan ia tentunya akan mudah memahami aktivitas tersebut. Minat dapat dilihat dari rasa antusias seseorang dalam mengikuti suatu aktivitas, di mana dia akan lebih senang mengikuti aktivitas tersebut dan ia ingin lebih dalam mengetahui tentang aktivitas tersebut. Minat dapat diukur melalui wawancara untuk menggali informasi apa saja yang disukai oleh seseorang. Yang selanjutnya adalah kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menciptakan ide, gagasan, dan karya baru yang bersifat orisinal, inovatif, dan berguna. Kreativitas sering dikaitkan dengan seni, namun tidak hanya cukup di situ. Kreativitas dapat dikaitkan dengan masalah-masalah lain yang tak biasa. Kreativitas dapat dilihat jika seseorang menghasilkan ide atau gagasan yang lebih unik dan berbeda dari orang lain. Kreativitas dapat dinilai dengan penilaian suatu produk atau suatu karya dari seseorang. Selanjutnya, memahami strategi pengembangan bakat, minat, dan kreativitas peserta didik. Proses pengembangan bakat, minat, dan kreativitas pada peserta didik perlu dilakukan secara terarah dan terencana, karena kita tahu bahwa setiap manusia memiliki potensi dari dirinya masing-masing. Strategi utama adalah guru mengenali bakat, minat, dan kreativitas daripada setiap siswa. Guru tidak bisa memaksakan bakat, minat, dan kreativitas terhadap siswa. Guru harus memberi pilihan kepada siswa untuk memilih bakat, minat, dan kreativitas dari dirinya masing-masing. Hal ini dilakukan agar siswa dapat menggali informasi dan dapat menemukan potensi dari dirinya sendiri. Di samping itu, guru juga perlu memberikan dukungan dan motivasi kepada peserta didik, agar peserta didik dapat lebih percaya diri dengan potensi yang dimilikinya. Sebagai calon guru, tentunya kita harus mempersiapkan fasilitas apa saja yang perlu kita berikan kepada siswa agar bakat, minat, dan kreativitas mereka dapat berkembang dengan baik. Memfasilitasi adalah menciptakan ekosistem sekolah yang memungkinkan peserta didik untuk menemukan, menentukan, dan menunjukkan potensi dari diri masing-masing. Guru dan lingkungan sekolah perlu menyediakan ruang agar peserta didik dapat mengoptimalkan potensi dari diri mereka sendiri.
Adapun beberapa fasilitas yang perlu diberikan oleh guru dan lingkungan sekolah adalah: guru perlu menyediakan alat peraga bagi siswa yang memiliki bakat minat di bidang olahraga. Yang kedua adalah memberikan motivasi dan bimbingan. Guru perlu memberikan motivasi kepada peserta didik agar peserta didik dapat menemukan potensi dari dirinya sendiri. Yang ketiga adalah pantauan dan evaluasi. Guru perlu memantau setiap peserta didik dengan prosesnya dan mengevaluasi secara berkelanjutan. Mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.